warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang kebutuhan dan alat pemenuh kebutuhan. Tapi sebelum kita mengenal macam-macam kebutuhan dan alat pemenuh kebutuhan, kita akan mencari tahu dulu apa itu kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Jadi, kebutuhan adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidupnya. Nah, sekarang kita sudah mengetahui apa itu kebutuhan. Selain itu, kebutuhan juga terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, kebutuhan manusia berdasarkan intensitas. Yang kedua, kebutuhan manusia berdasarkan waktu pemenuhan. Yang ketiga, kebutuhan manusia berdasarkan sifat. Dan yang terakhir, kebutuhan manusia berdasarkan subjek. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Nah, sekarang kita akan membahas kebutuhan ekonomi menurut intensitas terlebih dahulu ya. Jadi, kebutuhan ekonomi menurut intensitas itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, apa sih kebutuhan primer? Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang intensitasnya paling tinggi dibandingkan kebutuhan lainnya dan dibutuhkan manusia untuk bisa bertahan hidup. Contohnya, sandang, pangan, dan papan. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Apa itu kebutuhan sekunder? Kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan penunjang dari kebutuhan primer. Kebutuhan ini intensitasnya tidak setinggi kebutuhan primer. Contohnya hiburan, rekreasi, dan internet. Nah, yang terakhir yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang intensitasnya paling rendah dan identik dengan barang atau hal-hal yang mewah. Contohnya mobil mewah, rumah mewah, dan perhiasan. Sekarang kita sudah mengetahui ya kebutuhan ekonomi menurut intensitas. Sekarang kita akan membahas kebutuhan ekonomi berdasarkan waktu. Kebutuhan ekonomi berdasarkan waktu terbagi menjadi 2, kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi karena sangat penting dan mendesak. Contohnya adalah obat ataupun seorang dokter yang kita butuhkan ketika sakit. Yang kedua yaitu kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang terjadi di masa depan, namun perlu melakukan pengorbanan dari sekarang. Contohnya tabungan pendidikan. Kita akan membahas kebutuhan ekonomi menurut sifatnya. Kebutuhan ekonomi menurut sifatnya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama kebutuhan jasmani dan yang kedua kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah segala kebutuhan yang perlu dipenuhi agar manusia bisa mempertahankan kondisi fisik tubuhnya. Contohnya makan, tidur, serta olahraga. Yang kedua tadi adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani itu kebutuhan yang menyangkut psikis atau jiwa. Ya, contohnya ibadah, rekreasi, musik, dan film. Nah, yang terakhir adalah kebutuhan ekonomi berdasarkan subjek. Kebutuhan ekonomi berdasarkan subjek itu terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan sosial. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang sangat subjektif, tergantung status, aktivitas yang sering dilakukan, atau profesi yang dijalani individu tersebut. Contohnya adalah seorang siswa yang membutuhkan buku dan alat tulis. Yang kedua yaitu kebutuhan sosial, atau bisa disebut juga kebutuhan kelompok. Kebutuhan sosial atau kebutuhan kelompok adalah kebutuhan akan suatu barang atau jasa yang secara umum dibutuhkan masyarakat luas. Contohnya adalah fasilitas umum seperti rumah sakit, jalan raya, keamanan, dan stasiun. Nah, sekarang kita sudah mengetahui ya macam-macam kebutuhan manusia. Perlu diingat ya, macam-macam kebutuhan manusia itu terbagi menjadi 4. Menurut intensitasnya, menurut waktu pemenuhan, menurut sifat, dan menurut subjek. Setelah kita mengetahui pengertian kebutuhan dan
macam-macam kebutuhan, sekarang kita akan membahas materi tentang alat-alat pemenuh kebutuhan manusia. Nah, apa sih alat-alat pemenuh kebutuhan manusia? Jadi, alat-alat pemenuh kebutuhan manusia adalah barang atau jasa yang dapat memenuhi segala kebutuhan manusia. Alat-alat pemenuh kebutuhan manusia terbagi menjadi beberapa macam. Nah, macam-macam alat pemenuh kebutuhan manusia itu terbagi ke dalam 7 kategori. Yang pertama, berdasarkan wujud. Yang kedua, berdasarkan cara memperoleh. Yang ketiga, berdasarkan hubungan. Yang keempat, berdasarkan fungsi. Yang kelima, berdasarkan kualitas. Yang keenam, berdasarkan proses. Dan yang terakhir, berdasarkan sifat. Sekarang kita akan membahas terlebih dahulu alat pemenuh kebutuhan manusia berdasarkan wujudnya. Jadi, berdasarkan wujudnya, alat pemenuh kebutuhan manusia itu terbagi menjadi 2, yaitu barang konkret dan barang abstrak. Barang konkret adalah alat pemuas kebutuhan yang bisa dilihat, diraba, dan dirasakan. Contohnya adalah rumah, kendaraan, dan gedung. Dan barang abstrak adalah alat pemuas kebutuhan yang tidak bisa dilihat, diraba, tapi bisa dirasakan manfaatnya. Contohnya adalah kesehatan, pendidikan, bengkel, dan salon. Sekarang kita akan membahas alat pemenuh kebutuhan berdasarkan hubungan. Berdasarkan hubungan, alat pemenuh kebutuhan terbagi menjadi 2, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Nah, barang substitusi ini adalah barang pengganti yang punya nilai dan manfaat yang sama dengan barang aslinya, atau barang yang bisa saling menggantikan. Contohnya beras dengan kentang, sepatu dengan sandal. Sedangkan barang komplementer adalah barang yang dapat saling melengkapi. Contohnya mobil dengan bensin dan handphone dengan pulsa. Alat pemenuh kebutuhan berdasarkan fungsi. Nah, berdasarkan fungsi, alat pemenuh kebutuhan ini terbagi menjadi 2, yaitu barang konsumsi dan barang produksi. Barang konsumsi adalah barang yang bisa langsung dikonsumsi atau siap digunakan tanpa perlu diolah lagi. Contohnya pakaian, kendaraan, dan furnitur. Lalu, barang produksi. Nah, barang produksi adalah barang yang tidak bisa langsung dikonsumsi, tapi dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menghasilkan barang lain. Contohnya, mesin produksi, tanah lahan usaha, dan kapas sebagai bahan baku tekstil. Selanjutnya, kita akan membahas alat pemenuh kebutuhan berdasarkan kualitas. Nah, berdasarkan kualitas, alat pemenuh kebutuhan ini terbagi menjadi 2, yaitu barang superior dan barang inferior. Barang superior adalah barang yang memiliki kualitas tinggi. Contohnya, mobil baru, pakaian mahal, dan perhiasan. Sedangkan barang inferior adalah barang yang memiliki kualitas rendah. Contohnya, barang bekas dan beras raskin. Selanjutnya, kita akan membahas alat pemenuh kebutuhan manusia berdasarkan proses. Nah, berdasarkan proses, alat pemenuhan kebutuhan manusia itu terbagi menjadi 3, yaitu barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah adalah barang bahan baku produksi. Contohnya adalah kayu gelondongan sebagai bahan furnitur dan hasil pertanian sebagai bahan baku produk makanan. Lalu ada barang setengah jadi. Nah, barang setengah jadi ini adalah barang yang sudah mengalami proses produksi tapi belum bisa digunakan. Contohnya adalah kain tekstil dan tepung terigu. Selanjutnya ada barang jadi. Nah, barang jadi ini barang yang sudah siap konsumsi karena proses produksinya sudah sempurna dilakukan. Contohnya adalah pakaian, kendaraan, handphone, dan laptop. Selanjutnya adalah alat pemenuh kebutuhan manusia berdasarkan sifat. Nah, berdasarkan sifat, alat kebutuhan manusia terbagi menjadi 2, yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak adalah barang yang bisa dipindahkan atau bisa digunakan sebagai jaminan pinjaman jangka pendek.
Contohnya adalah TV, mobil, motor, dan handphone. Nah, sedangkan barang tidak bergerak adalah barang yang tidak bisa dipindahkan tetapi bisa digunakan sebagai jaminan pinjaman jangka panjang. Contohnya ada tanah, rumah, dan gedung. Dan yang terakhir adalah alat pemenuh kebutuhan manusia berdasarkan cara memperolehnya. Alat pemenuh kebutuhan manusia berdasarkan cara memperolehnya terbagi menjadi 3, yaitu barang ekonomi, barang bebas, dan barang ilit. Barang ekonomi adalah sesuatu yang bisa diperoleh dengan pengorbanan, yaitu dengan cara membeli barang tersebut. Contohnya seragam sekolah, buku, dan alat tulis. Yang kedua adalah barang bebas. Barang bebas adalah sesuatu yang bisa diperoleh tanpa pengorbanan, yaitu tanpa harus membelinya terlebih dahulu. Contohnya adalah sinar matahari, udara yang dihirup, dan pasir pantai. Yang ketiga adalah barang ilit. Barang ilit adalah sesuatu yang jumlahnya berlebihan sehingga bisa menyebabkan bencana. Contohnya adalah air yang terlalu banyak hingga menyebabkan banjir dan api yang terlalu besar hingga menyebabkan kebakaran. Nah, sampai di sini dulu ya. Sekarang kita kan sudah mengetahui apa itu pengertian kebutuhan, macam-macam kebutuhan, dan alat-alat pemenuh kebutuhan manusia. Ya, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya.